Oke, anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang skala. Tapi sebelumnya, Ibu mau bahas dulu nih latihan kita yang kemarin, latihan yang di Google Form tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Alhamdulillah sih di antara kamu semua udah banyak yang bisa nilainya bagus-bagus, tapi akan tetap kita bahas ya, terutama soal-soal yang banyak salahnya. Ada beberapa soal yang udah Ibu ambil yang lumayan banyak kalian salah di situ. Sebelum kita mulai, tapi mau Ibu absen dulu ya. Coba yang Ibu panggil nyaut namanya. Almandin ada? Ada, oke. Ariel? Nggak ada ya. Ashifa? Ada, Bu. Ayara? Nah, ini Ayara nggak pernah ikut Zoom Ibu, kenapa ya, Nak? Vio, Ayara kenapa ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, nggak ada kabar apa-apa ya, Ayara ya? Aska Azura? Nggak ada juga. Aska ada, Aska? Nggak ada. Evan? Evan? Evan juga nggak ada nih, tumben Evan nggak ada ya. Vio? Ada. Vio ada. Gevira? Ada. Kamilia? Ada, Bu. Kania? Ada. Latifa? Ada, Bu. Maritza? Ada. Misha? Ada, Bu. Arga Data? Nggak ada ya. Najwa Kalila? Ada. Misrina? Ada. Praditya? Ada. Prisa? Ada. Raditya? Radit? Radit nggak ada. Ragel? Sausan? Sausan? Hadir. Safa? Hadir, Bu. Sitikanya? Hadir, Bu. Oke. Ini tumben Radit sama Evan nggak ada nih. Lagi sakit atau gimana? Ada kabar nggak Radit sama Evan? Nggak ada? Ya udah. Nggak ada kabar ya, Vio? Tadi masuk Zoom. Oh, tadi ada. Aduh, ya udah. Mungkin telat masuknya. Oke, anak-anak. Kita akan bahas soal yang kemarin ya. Tapi tidak semua Ibu bahas, hanya beberapa soal yang ada beberapa kamu banyak salahnya. Karena nggak teliti sih kayaknya. Coba kita share ya. Ibu share dulu ya. Oke. Sudah kelihatan di kalian soalnya? Sudah. Sudah. Safa, dibaca Safa. Harga satu kodi pulpen adalah Rp48.000 dan harga satu lusin pensil adalah. Ini maksudnya sama ya, Nak? Ini sama-sama pulpen maksudnya ya, atau sama-sama pensil. Jadi intinya ini adalah benda yang sama. Harga satu kodi pulpen adalah 48.000 dan harga satu lusin pulpen adalah titik-titik. Nah, pertanyaannya, ini adalah perbandingan senilai atau berbalik nilai? Senilai. Senilai, pintar. Ini adalah perbandingan senilai. Kalau, oh iya, ini mungkin ada yang salah juga ya. Satu kodi itu berapa buah ya?
20. 20. Ada 20. Kalau satu lusin berapa buah? 12. 12 buah. Kayak gitu ya. Berarti perbandingannya bisa kita tulis begini. Kalau 20 buah itu harganya 48.000. Kalau 12 buah harganya berapa? Ini kan. Kalau perbandingannya senilai berarti dikalinya gimana anak-anak? Disilang. Kali silang. Berarti untuk mendapatkan X, gimana? Coba kamu yang sebutin. Apa kali apa bagi apa? Kalau kali silang gimana? 48.000 dikali 12 dibagi 20. 48.000 dikali 12 dibagi 20. Ini bisa kita coret ya, nolnya. Terus 12 dibagi 2 bisa? Sama dengan? 6. 6. Berarti kamu tinggal hitung 4.800 dikali 6. Berapa ya hasilnya? 28.800. 28.800. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Paham? Ini diamnya paham kan ya? Ya. Iya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Coba sekarang baca Nisrina. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari, banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah... Pertanyaannya, ini perbandingannya senilai atau berbalik nilai ya? Berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena jika ditambah... Karena harinya berkurang, pekerjaannya bertambah. Pinter, karena kalau pekerjaannya bertambah, waktunya akan semakin cepat. Atau waktunya akan berkurang. Tapi di sini ada yang kamu nggak teliti nih. Pertanyaannya kan banyak pekerjaan yang harus ditambahkan. Oke, kita itu sama-sama ya. Kalau 49 hari, pekerjaannya akan selesai. Salah. Kalau dalam 49 hari butuh 64 pekerja atau 64 orang. Gitu ya. Karena suatu hal pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 28 hari. Gini. Pertanyaannya perlu berapa orang? Gitu kan. Karena kalau dari sini berkurang, yang ini harus bertambah, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, ngalinya gimana ya anak-anak? Sejajar. Sejajar, kali sejajar. Berarti cari X-nya gimana? 49 dikali 64 dibagi 28. Bentar. 49 dikali 64 dibagi 28. Ini sama-sama bisa dibagi 7, ya kan? Ini jadi 7. Ini jadi berapa? 4. Pintar. 64 bisa dibagi 4. Bisa. Jadi berapa? Maksud si Dede gini. Dek, nanti Kak Eda beliin helmnya nanti di Shopee ya. Jadi nanti aku langsung kirim ke... 64 dibagi 4 berapa anak-anak? 14 apa 16? 16. 16. Kamu tinggal cari 7 dikali 16 berapa? 12. 112.
Tapi pertanyaannya adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan. Sebelumnya kan sudah ada 64 pekerja, berarti tinggal nambah berapa pekerja? 28. Dari 112 dikurang 64, yaitu 48 orang. Nah, kamu kebanyakan jawabannya ini. Nggak teliti baca soalnya. Padahal harusnya jawaban yang benarnya adalah 48 orang. Itu ya. Jadi nanti harus diteliti lagi apa yang ditanyakan. Sampai sini ada yang mau ditanyain anak-anak? Sudah oke? Kalau nggak mau jawab, pakai kode aja. Udah oke, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Coba sekarang yang baca Sausan. Ini Radit udah datang ya. Radit terlambat ya Radit masuknya. Iya. Oke, nggak apa-apa, yang penting hadir. Oke, Sausan, ayo dibaca soalnya yang ketiga. Seorang peternak memiliki 150 ekor ayam. Ia memiliki persediaan pakan yang cukup untuk 6 hari. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor ayam lagi, maka persediaan pakannya cukup untuk hari. Pakan itu maksudnya adalah makanan ayam ya. Pakan itu adalah makanan untuk hewan ternak. Oke anak-anak, ini adalah perbandingan senilai atau berbalik nilai? Senilai atau berbalik nilai ya? Kok pada diam aja? Berbalik nilai. Berbalik nilai. Coba kita lihat. 150 ekor ayam, makannya itu 6 hari, makanannya habis. Kalau ditambah 30 ekor ayam lagi, berarti kan ayamnya akan bertambah apa berkurang? Bertambah. Harinya akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Akan lebih cepat habis ya kan? Berarti kalau bertambah dan berkurang, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Yuk sekarang kita kerjain. Yang penting kalau ada soal perbandingan gini, kamu harus bisa menentukan ya, ini senilai atau berbalik nilai. Itu dulu yang harus kamu tentuin. Sekarang kita tulis, 150 ekor ayam, makanannya habis 6 hari. Gitu ya. Kalau ditambah 30 ekor ayam lagi, ini ada kata-kata peternak tersebut beli 30 ekor ayam lagi. Berarti sekarang ayamnya ada berapa anak-anak? 180. Kalau ayamnya ada 180, berarti akan habis berapa hari ya? Ini bertambah, harinya akan berkurang. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti dikalinya dengan cara? Kalian sejajar. Sejajar. Yuk, gimana cara mencari X-nya kalau begini? 150 dikali 6 dibagi 80. 150 dan 180 sama-sama bisa dibagi 3. 30. 150 dibagi 30 berapa? 5. 180 dibagi 30? 6. Ini bisa dicoret habis. Jadi sisanya tinggal 5 hari. Jadi kalau ayamnya jadi ada 180 atau kalau peternak itu beli 30 ekor ayam lagi, makanannya akan habis selama 5 hari. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Sudah paham? Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, oke.
Gevira gimana? Sudah paham Gevira? Gevira, sudah paham? Ada yang mau ditanyain nggak sama Gevira untuk soal ini? Enggak. Bisa ya? Kalila? Bisa Kalila? Bisa. Bisa, oke. Habis pelajaran ini nanti seperti biasa Ibu share linknya, link videonya lagi ke Vio. Jadi nanti bisa kamu putar lagi ya. Kalau untuk belajar kamu misalkan lupa, bisa kamu putar sendiri di rumah. Ya, tapi kalau sekarang Ibu jelasin ada yang nggak kamu paham, bisa langsung ditanyain ya. Jangan malu, jangan takut. Soal yang keempat dan soal yang terakhir yang akan kita bahas hari ini untuk perbandingan. Coba Praditya dibaca soalnya. Ibu berbelanja membawa sejumlah uang. Ia ingin membeli beras jenis A yang harganya Rp12.000 per liter sebanyak 10 liter. Jika ibu membeli beras jenis B yang harganya Rp12.500 per liter dengan jumlah uang yang sama, berapa banyak beras yang bisa dibeli? Jadi sebelum kita bahas, Ibu jelasin dulu nih kalau kamu bingung. Jadi di warung itu ada dua jenis beras A sama beras B. Ya, beras A harganya 12.000 per liter dan beras B harganya 12.500 per liter. Oke, kalau misalkan Ibu belinya 10 liter, pertanyaannya berapa, terus Ibu bawa uangnya sama ya. Ibu bawa uangnya sama, kalau dia beli beras A dia dapat 10 liter, kalau dia beli beras B, pertanyaannya dia akan dapat berasnya berapa liter? Ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya anak-anak? Senilai. Senilai. Ada yang punya pendapat lain? Balik nilai. Perbalik nilai. Kenapa ini disebut senilai? Tadi yang jawab senilai siapa? Evan juga ada ya. Evan terlambat ya masuknya Evan. Tadi yang jawabnya senilai siapa ya? Apa dapat ikan hiunya sih? Aku boleh tahu, iya saya nanya sama Bu Ides, kenapa Bapak cuma centang satu? Takutnya Bapak off, makanya saya WA Bu Ides. Emang benar. Oke deh, tadi Ashifa yang jawab ini berbalik nilai kan? Kenapa ini berbalik nilai Ashifa? Karena uangnya harganya sama, terus literannya berkurang. Literannya berkurang karena harga beras B-nya lebih mahal, ya kan? Oke, yang benar berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sekarang Ibu tuliskan lagi ya. Kalau harganya, kalau 12.000 dia beli beras A, dia dapatnya 10 liter. Tapi kalau Ibu beli beras B yang harganya 12.500, dia akan dapat berapa liter ya? Di sini kita lihat kalau harganya bertambah atau jadi lebih mahal. Logikanya kalau harganya lebih mahal, otomatis Ibu akan dapat berasnya lebih sedikit, ya kan? Iya enggak? Ya. Kok yang jawab Ashifa aja nih? Betul tidak anak-anak? Betul. Betul kan? Karena berasnya lebih mahal dan Ibu bawa uangnya sama. Jadi harganya bertambah tapi Ibu akan dapat berasnya lebih sedikit. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Iya. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka perkaliannya adalah perkalian Jajar. Yuk tulisin. Apa nih caranya gimana? Kamu yang ngomong, Ibu yang nulis. 12.000 dikali 10 Bagi 12.500. Kok dibagi 12.500? Oh, Ibu yang enggak, Ibu yang salah, Ibu yang salah. Oke. Nisrina, kamu kebanyakan nonton.
Banyak kan nonton TikTok nih, Srina. Iya, terbalik ya. Harusnya ini 12.000 dan ini 12.500. Sampai kalau udah gini bisa kita coret nol ya, coret. 120 bisa dibagi, susah. Berarti ini hasilnya adalah 120 dikali 10 dibagi 125. Siapa yang udah dapat hasilnya? 9,6. 9,6 liter. Pinter. Jadi kalau ibu beli beras B, ibu dapatnya cuma 9,6 liter. Kalau ibu belinya beras A, ibu dapatnya 10 liter. Kayak gitu ya. Bagaimana anak-anak? Untuk 4 soal ini ada yang mau kamu tanyain tidak? Udah? Oke? Kalau udah oke, minggu depan kita ulangan. Oke. Oke. Minggu depan kita ulangan ya. Oke. Oke. Srina nih pasti. Nah, kita sudah bahas tentang perbandingan. Ada lagi sebenarnya yang akan Ibu bahas, tapi sebenarnya ini adalah materi waktu kamu SD. Kamu udah belajar ini waktu SD, tapi akan kita perdalam lagi. Yaitu tentang skala. Udah pada tahu kan skala itu apa? Oh. Sudah familiar dengan kata-kata skala? Udah. Apa tuh skala nih, Srina? Skala tuh apa sih? Apa? Perbandingan. Perbandingan. Jangan kasih tahu Nisrina, biar Nisrina yang jawab. Perbandingan apa ya, Nisrina? Apa ya? Atau kamu seringnya mendengar skala itu di mana? Peta. Peta. Biasanya di peta itu selalu ada kata-kata skala. Ya kan? Nah, skala itu adalah perbandingan ukuran peta dengan ukuran sebenarnya. Pada umumnya, skala ditulis dalam bentuk perbandingan. Misalkan kayak gini, 1:100.000. Oke, setiap peta pasti ada skalanya ditulis kecil di pojok kiri bawah atau pojok kiri atas. Selalu ada keterangannya dan setiap peta memiliki skala yang berbeda-beda ya. Nah, kalau satu di dalam peta itu tertuliskan 1:100.000, ada yang paham maksudnya? Maksudnya apa ya 1:100.000 itu? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, Ibu kasih poin 5. Sama lagi, sama persis kucing juga. Apa Bu pertanyaannya? 1:100.000 yang suka ditulis di dalam peta itu maksudnya apa sih? Jarak 1 cm di... Tunggu, ini siapa? Evan ya? Evan. Oke, apa, Van? 1 cm di peta. Ya. Apalagi ya lupa. ya Bu. Itu ukuran pada gambar. Jarak Evan udah hampir benar tuh. 1 cm di peta berarti 100.000 cm jarak sebenarnya. pintar. 1 cm jarak di peta itu berarti mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya. Evan, Ibu kasih poin 5 ya. Jadi maksudnya gini, misalkan di peta, gambar di peta kota A sama kota B jaraknya 1 cm. Berarti sebenarnya jarak kota A ke kota B itu adalah 100.000 cm. Nah, kalau jarak sebenarnya itu satuannya nggak boleh sentimeter anak-anak, tapi apa ya? Meter. Meter atau kilometer. Jadi 100.000 centimeter ini harus kamu rubah ke kilometer. Jadi berapa?
1 kilometer. Pintar. Jadi 1 cm di peta itu berarti 1 kilometer pada jarak sebenarnya. Kayak gitu ya. Ibu kasih contoh. Jarak pada peta dari kota Tangerang Selatan ke kota Yogyakarta, ini misalnya ya. Misalkan kamu lagi buka peta nih, kamu lihat kota Tangerang Selatan ke kota Yogyakarta saat kamu ukur pakai penggaris, itu jaraknya 5 cm. Terus ada keterangannya kalau peta tersebut memiliki skala 1:100.000. Pertanyaannya berarti jarak sebenarnya kota Tangerang Selatan ke kota Yogyakarta itu berapa kilometer ya? 5 kilometer. 500.000. 500.000 cm atau 5 kilometer. Pintar. Walaupun ini nggak mungkin ya, masa dari Tangerang Selatan ke Yogyakarta cuma 5 km. Ini misalkan aja. Tapi betul itu. Berarti jarak sebenarnya kota Tangerang Selatan ke kota Yogyakarta adalah 5 km. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ada adik kamu yang nanya ke kamu nih, Kak ini maksudnya apa sih 1:100.000? Kamu udah bisa jelasin. Maksudnya adalah 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang mau kamu tanyain anak-anak? Udah paham maksudnya skala? Kania mau tanya? Ada pertanyaan tapi nggak tahu cara nyusun katanya, Bu. Ada pertanyaan tapi nggak tahu cara bahasanya gitu ya? Tentang apa yang ingin kamu tanyain memangnya? Nah itu saya nggak tahu. Berarti nggak ada yang mau ditanyain kali maksud Kania. Tapi ada pertanyaan, Bu. Ngeliatnya tuh kayak ada yang mau ditanya, tapi nggak ada gitu loh. Kalau udah tahu apa yang mau Kania tanyain, langsung tanya aja ya. Kalau udah inget apa yang mau Kania tanyain. Atau kita bahas lagi mungkin, supaya Kania bisa lebih paham dan yang lain bisa lebih paham. Ini contoh peta. Jelas nggak di kalian? Tuh, Ibu gedein dikit. Ini adalah contoh peta daerah Provinsi Jawa Tengah. Oke. Nah, di peta ini ada keterangan skalanya adalah 1:3.750.000. Ya, nih ada keterangan di petanya. Kalau misalkan di peta ini ya, Ibu ukur kota Bojonegoro nih. Ini kota Bojonegoro, kamu kelihatan nggak di kota Bojonegoro? Titik ini. Ya. Ya, sama kota Lamongan. Nih, ini kota Lamongan. Ibu ukur pakai penggaris, ternyata jaraknya adalah 2 cm. Oke. Berarti jarak sebenarnya kota Bojonegoro ke kota Lamongan itu berapa kilometer ya anak-anak? 7.500.000 cm. Berapa? 7.500.000 cm. Kalau Ibu tanyanya ke dalam kilometer? 75. 75 kilometer. Pintar. Tadi yang jawab siapa? Siva dan siapa? Evan ya? Ya, Bu. Ya, oke. Betul Evan dan Syifa. Ingat, kalau yang ditanya jarak sebenarnya, satuannya harus kilometer ya, nggak boleh sentimeter lagi. Kalau sentimeter itu adalah jarak pada peta, ya. Nanti kamu akan salah kalau jawabnya pakai sentimeter. Harus kamu rubah dulu ke kilometer. Oke, udah pinter semua. Sekarang Ibu mau tanya sama Maritza. Maritza. Ya. Maritza, misalkan kamu lihat di sini.
Kelihatan petanya? Oke. Kalau misalkan ini nih kamu lihat di sini ada kota Kediri. Kediri ya. Kediri ke Kota Batu. Nih, di sini. Oke. Pas Ibu ukur pakai penggaris, ternyata jaraknya 1 cm. Ya, berarti jarak sebenarnya dari Kota Kediri ke Kota Batu itu berapa kilometer ya, Maritza? Jadi sentimeter dijadiin ke kilometer gitu maksudnya. Ya, karena kalau jarak sebenarnya harus dalam kilometer. Jadi, berapa kilometer jarak Kota Batu ke Kota Kediri, Kediri ke Kota Batu? Ayo Maritza. Ya? Nggak kedengeran, Maritza? Atau ada yang sudah bisa menjawab yang lain? Ini soalnya apa, Bu? 5, Bu. 37,5 kilometer. Pinter. Tadi pertanyaan Ibu adalah jarak Kota Kediri ke Kota Batu. Kalau saat Ibu ukur pakai penggaris, Kediri ke Batu itu 1 cm. Ya. Berarti kan jarak sebenarnya itu adalah 3.750.000 cm. Tetapi harus kamu rubah dulu ke kilometer. Kalau ini dirubah ke kilometer, berarti nolnya harus berkurang 5. 1, 2, 3, 4, dan terakhir adalah koma. Jadi 37,5 kilometer. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini, menghitung skala pada peta. Kalau yang ditanya jarak sebenarnya, maka JP dibagi SK, atau jarak pada peta dibagi skala. Ini kamu udah tahu. Nah, biasanya juga kamu pakainya yang segitiga gitu ya, rumusnya waktu SD ya, dikasih taunya ya? Iya. Segitiga. Yang segitiga, ini Ibu nggak bisa nulis di sini. Segitiga. Yang atas apa? GS. JS, bawahnya dibagi 2 gitu kan? JP sama SK gitu. Kalau kamu mau pakai rumusnya itu boleh. Kalau kamu pahamnya pakai yang itu boleh, silakan. Nah ini. Jarak Kota Hila ke Peso, ini kelihatan nggak sih? Pada peta adalah 2 cm. Tentukan jarak kota tersebut sebenarnya. Sama aja nih. Coba Ibu mau tanyanya ke Camelia. Iya, Bu. Ya, ini contoh soal Camelia. Ada peta nih, ini peta Pulau Ambon. Skalanya 1:4 juta. Ya, di peta ini jarak Kota Hila, ini kalau kamu nggak kelihatan Ibu kasih tahu aja ya, ini Hila, ini Paso. Kalau diukur pakai penggaris itu 2 cm. Berarti jarak kota tersebut sebenarnya berapa kilometer ya, Camelia? Berapa Camelia? Lima puluh kilometer. 8